Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai optimasi keuntungan home industry luxury bakery menggunakan metode simplex dan software POM-QM. Sebelumnya kami dari kelompok 7 izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri yaitu Rizal Maulana Darmawan dengan NIM 4101422039 dan rekan saya. Saya Kurnia Chandra Kaironisa dengan NIM 4101422003. Saya Farah Diba dengan NIM 4101422007. Saya Rahma Hidayah dengan NIM 4101422024. Baik, selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Latar belakang akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Yang pertama yaitu latar belakang. Luxury Bakery adalah sebuah usaha rumahan atau home industry yang memproduksi 3 jenis roti berbeda, yaitu roti Casino, roti kadet pandan, dan roti burger, dengan bahan baku utama tepung terigu, gula, dan pengembang. Seiring waktu, toko ini menghadapi tantangan keterbatasan bahan baku dan potensi keuntungan dari setiap jenis roti. Luxury Bakery berupaya menentukan jumlah penjualan optimal masing-masing jenis roti untuk memperoleh keuntungan maksimal, termasuk mengetahui keuntungan maksimal yang dapat diperoleh dan total pendapatan saat keuntungan maksimal tercapai. Untuk memecahkan masalah optimasi ini, analisis linear programming atau program linear dengan metode simplex dapat digunakan karena terdapat hubungan linear antara tingkat keuntungan, faktor-faktor produksi, dan produk yang dihasilkan. Metode simplex menentukan hasil optimal dengan menggunakan tabel dan perhitungan iteratif. Agar lebih efisien, software POM-QM for Windows juga dapat digunakan sebagai alat pembanding yang akurat, cepat, dan dapat diandalkan dalam upaya mengoptimalkan proses produksi di luxury bakery untuk memaksimalkan keuntungan. Selanjutnya, ada rumusan masalah yang pertama, bagaimana penerapan dan proses perhitungan dengan menggunakan metode simplex untuk menentukan berapa jumlah penjualan optimal dari masing-masing jenis roti, roti Casino, roti kadet pandan, dan roti burger, agar luxury bakery dapat memperoleh keuntungan maksimal dengan mempertimbangkan keterbatasan bahan baku yang tersedia. Yang kedua, bagaimana penerapan dan proses perhitungan dengan software POM-QM Windows 5 dalam menentukan keuntungan maksimal yang dapat diperoleh luxury bakery dengan jumlah penjualan optimal dari masing-masing jenis roti tersebut. Yang ketiga, bagaimana kelebihan dan kekurangan perhitungan manual menggunakan metode simplex dan menggunakan POM-QM terhadap permasalahan di luxury bakery. Selanjutnya, ada tujuan. Yang pertama, mengetahui penerapan dan proses perhitungan manual dengan menggunakan metode simplex untuk menentukan berapa jumlah penjualan optimal dari masing-masing jenis roti, agar luxury bakery dapat memperoleh keuntungan maksimal dengan mempertimbangkan keterbatasan bahan baku yang tersedia. Yang kedua, mengetahui penerapan dan proses perhitungan dengan software POM-QM Windows 5 dalam menentukan keuntungan maksimal yang dapat diperoleh luxury bakery dengan jumlah penjualan optimal dari masing-masing jenis roti tersebut. Yang ketiga, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan perhitungan manual menggunakan metode simplex dan menggunakan POM-QM terhadap permasalahan di luxury bakery. Untuk selanjutnya, akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, program linear. Program linear adalah ilmu matematika hasil pengembangan konsep aljabar linear yang dikembangkan oleh George B. Dantzig pada tahun 1947. Linear programming digunakan untuk menyelesaikan masalah yang memerlukan optimasi, baik untuk memaksimalkan atau meminimalkan, menggunakan teknik matematika dalam bentuk pertidaksamaan linear. Penyelesaian masalah dengan linear programming mempertimbangkan kendala-kendala yang diungkapkan sebagai pertidaksamaan linear dalam variabel-variabel tertentu. Linear programming dapat didefinisikan sebagai metode untuk mengkombinasikan faktor-faktor produksi dengan tujuan mengoptimalkan suatu hasil menggunakan rencana produksi dan peralatan tertentu.
Selanjutnya, metode simplex. Metode simplex adalah salah satu cara penyelesaian pemrograman linear yang menggunakan proses iterasi untuk mencari solusi, yaitu dengan menentukan titik layak untuk mencapai tujuan menggunakan tabel hingga diperoleh solusi optimal. Metode ini dimulai dengan menguji titik-titik layak satu persatu untuk menentukan apakah fungsi tujuan telah mencapai hasil optimal. Jika hasil dari suatu titik layak belum optimal, maka proses dilanjutkan dengan titik layak berikutnya, dan seterusnya hingga fungsi tujuan mencapai hasil optimal jika memang ada. Selanjutnya, PAM-QM. PAM-QM merupakan suatu software yang berguna untuk memprediksi keuntungan maksimum yang diperoleh pada suatu produksi serta dapat menyelesaikan masalah kuantitatif di bidang produksi dan manajemen operasi. PAM-QM bermanfaat membantu mengambil keputusan, contohnya dalam menentukan kombinasi untuk mendapatkan keuntungan yang optimal, menentukan biaya pemeliharaan yang minimal, pembagian tugas karyawan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, metode pengumpulan data. Pengumpulan data didapat dengan melakukan studi literatur sehingga mendapat referensi soal yang dibuat dan data yang dibutuhkan dengan membaca artikel, jurnal, serta proceeding yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Yang kedua, metode analisis data. Pengolahan data dan analisis dilakukan dengan menggunakan metode simplex pada program linear serta berbantuan teknologi software PAM-QM. Metode simplex merupakan cara penyelesaian pemrograman linear yang menggunakan proses iterasi untuk mencari solusi. Sedangkan PAM-QM merupakan suatu software yang berguna untuk memprediksi keuntungan maksimum yang diperoleh pada suatu produksi. Kemudian hasil akhir yang didapat akan dianalisis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab hasil dan pembahasan. Di sini permasalahan yang kami angkat yaitu sebuah home industry luxury bakery memproduksi 3 jenis roti yang berbeda, yaitu yang pertama roti Casino, yang kedua roti kadet pandan, dan yang ketiga yaitu roti burger. Setiap pembuatan roti Casino membutuhkan 200 gram tepung terigu, 5 gram gula, dan 9 gram pengembang. Sedangkan setiap pembuatan roti kadet pandan membutuhkan 150 gram tepung terigu, 10 gram gula, dan 5 gram pengembang. Setiap pembuatan roti burger membutuhkan 50 gram tepung terigu, 15 gram gula, dan 5 gram pengembang. Luxury Bakery sudah menyiapkan bahan baku untuk produksi seminggu yang terdiri dari 7 kg tepung terigu, 1,5 kg gula, dan 500 gram pengembang. Untuk setiap penjualan roti Casino, perusahaan mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.000 dengan harga jualnya yaitu Rp10.000. Sedangkan untuk penjualan roti kadet pandan, perusahaan mendapatkan keuntungan sebesar Rp4.000 dengan harga jualnya yaitu Rp15.000. Lalu untuk setiap penjualan roti burger, perusahaan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500 dengan harga jualnya yaitu Rp5.000. Lalu pertanyaannya, berapakah banyak penjualan dari masing-masing jenis roti agar perusahaan menerima keuntungan yang maksimal? Lalu berapakah keuntungan maksimalnya? Dapat kita cari solusinya dengan cara yang pertama yaitu analisis optimalisasi program linear secara manual menggunakan metode simplex. Untuk memecahkan permasalahan di atas dan untuk menemukan model optimasi keuntungan pada home industry bakery, digunakan beberapa langkah berikut. Yang pertama yaitu menentukan variabel keputusan dalam memecahkan masalah program linear. Untuk variabel keputusannya yaitu jenis roti yang diproduksi di home industry bakery. Untuk X1-nya yaitu roti Casino, X2-nya roti kadet pandan, lalu X3-nya roti burger. Lalu langkah yang kedua yaitu menentukan kendala-kendala dalam memecahkan masalah program linear. Home Industry Luxury Bakery menggunakan bahan baku untuk memproduksi 3 jenis roti berdasarkan standar pemakaian yang telah ditetapkan. Nilai standar tersebut merupakan nilai koefisien kendala bahan baku pembuatan. Kendala-kendala dapat dituliskan sebagai berikut. Yang pertama ada tepung terigu yaitu 200 X1 ditambah 150 X2 tambah 50 X3 kurang dari sama dengan 7.000. Untuk gulanya 5X1 tambah 10X2 tambah 15X3 kurang dari sama dengan 1.500. Lalu untuk pengembang yaitu 9X1 ditambah 5X2 ditambah 5X3 kurang dari sama dengan 500. Dengan X1, X2, dan X3 lebih dari sama dengan 0.
Lalu langkah yang ketiga yaitu menentukan fungsi tujuan dari permasalahan tersebut. Koefisien yang digunakan untuk nilai fungsi tujuan yaitu keuntungan per bungkus dari setiap jenis roti yang diperoleh dari hasil penjualan. Fungsi tujuan dari permasalahan program linear tersebut yaitu untuk mencapai keuntungan maksimal dalam produksi. Koefisien fungsi tujuan dituliskan dalam model program linear sebagai berikut. Maksimum Z sama dengan 3000 X1 ditambah 4000 X2 tambah 1500 X3. Untuk langkah keempat, yaitu menambahkan variabel slack. Dalam pemrograman linear, suatu kendala dengan jenis kurang dari sama dengan diubah menjadi persamaan sama dengan menambahkan variabel slack pada setiap kendala. Diperoleh 200 X1 tambah 150 X2 tambah 50 X3 tambah S1 sama dengan 7000, 5 X1 tambah 10 X2 tambah 15 X3 tambah S2 sama dengan 1500, 9 X1 tambah 5 X2 tambah 5 X3 tambah S3 sama dengan 500, dan fungsi tujuannya menjadi maksimum Z sama dengan 3000 X1 tambah 4000 X2 tambah 1500 X3 tambah 0 dikali S1 tambah 0 kali S2 tambah 0 kali S3. Untuk langkah yang kelima yaitu membuat tabel simples program awal dengan memasukkan semua koefisien dari variabel keputusan, kendala, dan variabel stack tersebut, kemudian melakukan perbaikan program untuk menemukan hasil yang optimal. Untuk tabel program awal dapat dilihat pada gambar berikut. Lalu setelah tabel program awal bisa dilihat tabel simples 1, kita mencari nilai JJ yang paling kecil. Diperoleh pada kolom X1 nilainya yaitu negatif 3000, pada kolom X2 nilainya negatif 4000, pada kolom X3 nilainya negatif 1500. Maka yang paling kecil yaitu negatif 4000. Setelah mencari kolom kunci yang ditandai dengan warna biru, kita mencari nilai P-nya. Nilai P-nya yaitu untuk baris pertama 7000 dibagi 150 sama dengan 140 per 3. Untuk baris kedua yaitu 1500 dibagi 10 sama dengan 150. Baris ketiga 500 dibagi 5 sama dengan 100. Maka dapatkan nilai P yang terkecil yaitu 150 per 3, maka ditandai dengan warna hijau. Maka diperoleh elemen kunci yaitu 150 yang telah ditandai dengan warna ungu. Selanjutnya kita melakukan transformasi baris. Yang pertama yaitu transformasi baris kunci. Untuk B1 diperoleh nilai Q-nya yaitu 150 per 3, nilai X1-nya 4 per 3, nilai X2-nya yaitu 1, nilai X3-nya 1 per 3, nilai S1-nya yaitu 1 per 150. Untuk transformasi baris lainnya yaitu baris keduanya diperoleh nilai Q-nya yaitu 3100 per 3, nilai X1-nya negatif 25 per 3, nilai X2-nya 0, nilai X3-nya 35 per 3, nilai S1-nya yaitu negatif 1 per 15, nilai S2-nya yaitu 1, dan nilai S3-nya yaitu 0. Untuk transformasi baris ketiga diperoleh nilai Q-nya yaitu 800 per 3, nilai X1-nya yaitu 7 per 3, nilai S2-nya 0, nilai S3-nya yaitu 10 per 3, nilai S1-nya yaitu negatif 1 per 30, nilai S2-nya yaitu 0, dan nilai S3-nya yaitu 1. Maka kita masukkan hasil transformasi ini ke dalam tabel berikutnya. Diperoleh tabel simples yang kedua. Yang pertama kita mencari nilai CJ min CJ terkecil. Untuk kolom X1 diperoleh nilainya yaitu 7000 per 3, kolom X2 diperoleh nilainya yaitu 0, kolom X3 diperoleh negatif 500 per 3, dan kolom S1 diperoleh 80 per 3. Maka yang terkecil yaitu yang negatif diperoleh dari kolom X3. Maka kita tandai dengan warna biru. Selanjutnya kita mencari nilai P. Nilai P-nya itu karena yang tadi kolom kuncinya itu X3, maka nilai P-nya yaitu dapat dihitung pada baris pertama yaitu 140 per 3 dibagi 1 per 3 yang menghasilkan 140. Pada baris kedua 3100 per 3 dibagi 35 per 3 sama dengan 620 per 7. Pada baris ketiga 800 per 3 dibagi 10 per 3 sama dengan 80. Maka yang terkecil yaitu 80 kita tandai dengan warna hijau yang berarti
baris ketiga yaitu baris kunci, lalu kita mendapatkan kolom kuncinya yaitu 10/3 yang ditandai dengan warna ungu. Lalu selanjutnya kita melakukan transformasi lagi. Yang pertama transformasi baris kunci karena tadi baris kuncinya baris ketiga seperti pada tabel berikut, lalu transformasi baris lainnya juga seperti pada tabel berikut. Next. Lalu diperoleh tabel simbol ketiga. Pada tabel simbol ketiga diketahui nilai ZZ min CJ-nya sudah tidak ada negatif, maka program sudah selesai. Sehingga menghasilkan keuntungan maksimalnya yaitu 200.000 dengan PO-nya yaitu X2 20 dan X3 80. Next. Hasil optimasi dari tabel di atas, karena baris Z tidak lagi bikin nilai negatif, maka perhitungan sudah selesai dan hasil yang diperoleh sudah optimal. Untuk setiap ZZ min CJ lebih dari sama dengan 0, maka program optimal dengan PO yaitu 0,20,80 yang artinya X1 yaitu 0, X2 20, X3 80. Diperoleh nilai Z max yaitu 200.000. Lalu dicek Z max sama dengan 3.000 dikali 0 tambah 4.000 dikali 20 tambah 1.500 kali 80. Lalu hasilnya yaitu 200.000. Hasil perhitungan optimasi keuntungan menggunakan metode simplex didapatkan hasil optimal yaitu jika Home Industry Luxury Bakery memproduksi roti kaffe pandan sebanyak 20 buah dan roti burger sebanyak 80 buah. Dengan hasil keuntungan maksimal yang didapatkan yaitu Rp200.000. Next. Lalu yang selanjutnya yaitu analisis program linear dengan software pembanding. Di sini kami menggunakan software POM-QM Windows 5. Diperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama, langkah pertama yaitu pilih modul kemudian linear programming seperti pada gambar. Lalu yang kedua akan muncul tampilan seperti berikut. Lalu pilih new seperti pada gambar. Lalu yang ketiga selanjutnya isi title number of constraint atau banyak fungsi kendala, number of variable banyak variabel, objektif atau maksimal atau minimize, kemudian isi nama dari fungsi kendala dengan memilih di antara pilihan yang tersedia dan lainnya. Kemudian pilih OK. Di sini kami karena menggunakan 3 fungsi kendala dan 3 variabel, kami mengisikan number of constraint-nya 3 dan number of variabelnya 3. Dengan objektifnya itu maximize. Next. Untuk langkah keempat akan muncul tabel. Lalu tabel diisi dengan nilai-nilai dalam persoalan sehingga tampak seperti berikut. Lalu setelah kita selesai mengisi, pilih solve agar program dapat menyelesaikannya. Next. Selanjutnya akan tampak hasil dari linear programming sebagai berikut. Diperoleh nilai X1-nya 0, X2-nya 20, X3-nya 80 dengan maksimum Z-nya yaitu 200.000. Sama seperti pada saat menggunakan metode simplex. Next. Untuk hasil iterasi dari persoalan di atas ada 3 iterasi sebagai berikut. Next. Lalu hasil dari program linear dengan menggunakan software POM-QM Windows 5 yaitu Home Industry Luxury Bakery memperoleh keuntungan maksimal sebesar Rp200.000 dari hasil penjualan roti yang diproduksi. Hasil ini sama dengan hasil perhitungan manual sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam proses perhitungan. Hasil yang diperoleh ini dapat digunakan oleh pemilik Home Industry Luxury Bakery sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Selanjutnya, untuk kelebihan metode simplex. Pertama, sangat efisien untuk memecahkan masalah pemrograman linear. Membuatnya sangat menarik untuk aplikasi skala besar dengan banyak variabel dan batasan. Dua, sangat mudah beradaptasi dan dapat digunakan untuk masalah maksimalisasi dan minimalisasi, menjadikannya sangat serbaguna di berbagai bidang dan disiplin ilmu. Tiga, secara sistematis memeriksa ruang solusi yang layak, yang mengarah pada pencarian solusi optimal untuk masalah program linear yang diberikan. 4. Mengingat kemampuannya untuk memberikan solusi optimal, hal ini mendukung proses pengambilan keputusan, meningkatkan perencanaan dan alokasi sumber daya. 5. Penerapan yang luas. Selanjutnya, untuk kekurangan metode simplex, pertama, terbatas pada masalah linear, tidak dapat diterapkan pada masalah dengan kendala atau fungsi tujuan non-linear. 2. Untuk masalah berskala besar, dengan banyak variabel dan batasan, diperlukan komputasi yang intensif dan memakan waktu, bahkan mungkin membutuhkan perangkat keras tingkat lanjut atau komputasi paralel. 3. Kemungkinan terjadi perputaran algoritma, di mana algoritma berulang di antara siklus tableau tanpa kemajuan menuju solusi optimal, meskipun jarang terjadi. 4. Perubahan pada data, masukan seperti koefisien fungsi tujuan, koefisien kendala atau konstanta kendala dapat mempengaruhi solusi optimal, sehingga diperlukan analisis sensitivitas untuk menilai dampaknya dalam aplikasi dunia nyata dengan data yang sering berubah. Selanjutnya, ada kelebihan POM-QM. 1. Mengizinkan pengguna untuk mengakses dan mengimplementasikan kualitas secara efisien. 2. Memungkinkan pengguna untuk mengelola data dan menyimpan informasi yang relevan dengan proses kualitas. 3. Menyediakan laporan yang dapat diunduh untuk menganalisis data secara lebih rinci. 4. Aplikasi yang mudah digunakan dan memiliki antarmuka yang intuitif. 5. Memiliki kemampuan untuk berintegrasi dengan sistem lain. Kekurangannya, pertama, beberapa fitur yang diharapkan dalam aplikasi ini hanya tersedia dalam versi berbayar. 2. Dukungan teknis yang berbasis web terbatas. 3. Beberapa fitur yang diharapkan dalam aplikasi ini mungkin tidak tersedia di semua wilayah. 4. Aplikasi ini membutuhkan kompatibilitas dengan sistem operasi Windows dan hanya dapat diakses oleh pengguna yang menggunakan sistem operasi Windows. Selanjutnya, kesimpulan, program linear dengan metode simplex dapat membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh home industry luxury bakery karena metode ini memberikan solusi optimal yang dapat dijadikan panduan dalam pengambilan keputusan. 2. Hasil perhitungan metode simplex baik secara manual maupun menggunakan software POM-QM menunjukkan keuntungan sebesar 200.000 dari penjualan paket belanja di home industry luxury bakery. 3. Efektivitas dan efisiensi dapat dicapai oleh home industry luxury bakery dalam pengelolaan usaha dengan memanfaatkan teknologi yang tersedia. Baik, sekian dari kami kelompok 7 mengucapkan terima kasih karena telah menyaksikan video ini. Bila ada kesalahan dan kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.